Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan apapun. Di kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya menjelaskan tentang sikap tawakal. Semoga materi yang kami bawakan bisa menambah pengetahuan kalian. Selamat menonton. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini pula yang diajarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku hidup yang dihiasi dengan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pasrah kepada Allah. Tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 13, juz 30. Cara bahasa tawakal berarti memasrahkan, menggunakan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, seorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar dan sungguh-sungguh. Dikisahkan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui beliau tanpa terlebih dahulu mengikat untanya. Saat ditanya, sahabat tersebut menjawab, "Aku tawakal pada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan kesalahan dalam memahami makna tawakal tersebut dengan bersabda, "Ikatlah dulu untamu, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Urusan diterima atau ditolaknya amal merupakan hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang hamba hanya beramal sebaik-baiknya. Meskipun harapan atas amal kebaikan tersebut belum tercapai secara sempurna, ia tetap memiliki semangat. Manfaat tawakal. A. Tercukupinya semua keperluan. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. B. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang pasti pernah merasakan suatu kegagalan. Usaha maksimal sudah dilakukan, namun tidak ada hasilnya. Seseorang yang tawakal dan husnuzan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan mudah bangkit dari kegagalan dan keterpurukan tersebut. Sesulit apapun masalah yang dihadapinya, ia akan sabar dan optimis mampu menyelesaikannya dengan baik. C. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Seseorang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh setan, sebab setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. D. Memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang terus-menerus mengalir tiada henti kepada hambanya yang ikhtiar tanpa mengeluh dan selalu berharap mendapatkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 36.
Menghargai hasil usaha. Seseorang yang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Hatinya tetap gembira dan penuh rasa syukur atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan terus-menerus berusaha maksimal untuk meraih impiannya. Usaha yang telah dilakukan tersebut dijadikan bahan renungan untuk terus diperbaiki di masa datang. Jika hasil usahanya sendiri saja dihargai, maka sikap ini akan berimbas kepada sikap menghargai hasil usaha orang lain.